Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1576 sampai bab 1580. Kata seseorang dengan santai, namun hal itu menimbulkan badai di tengah kerumunan. Semua orang terkejut, sepertinya memang demikian adanya. Kelainan mereka benar-benar dimulai setelah Ye Junlin pergi. Karena mereka tidak berpartisipasi dalam rencana pelatihan Ye Junlin, kemajuan mereka melambat. Untuk waktu yang lama, rasanya seperti berdiri diam. Memikirkan hal ini, wajah semua orang dipenuhi keheranan. Bukankah ini suatu kebetulan? Apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan Ye Junlin? Jin Fengtian dan Shao Xingtian juga menyadari masalah ini. Semua orang kaget dan berkeringat dingin. Jika benar, itu mengerikan. Tubuh Li Chang'an gemetar. Dia takut dia adalah salah satu dari sedikit orang di lapangan yang percaya pada Ye Junlin. Saya pikir itu mungkin setelah instruktur Ye pergi. Siswa kami terdiam, sekarang kami tidak dapat menemukan masalah lain, kecuali instruktur Ye. Semua orang tidak mempertimbangkannya, mungkin kemajuan siswa disebabkan oleh instruktur Ye. Itu tidak ada hubungannya dengan ketiga instruktur kami. Li Chang'an merasa kemungkinan ini sangat tinggi. Kata-katanya memang tidak mengejutkan, namun seluruh penonton kaget saat Li Chang'an mengucapkan kata-kata tersebut. Semua orang sangat terkejut, saya juga berpikir itu mungkin. Apakah Anda masih ingat apa yang dikatakan instruktur Ye ketika dia pergi? Beberapa siswa juga mengajukan pertanyaan. Semua orang mengingat apa yang Ye Jun katakan sebelum pergi, yang sepertinya mengacu pada masalah ini. Mungkinkah ini benar? Semua orang bernapas dengan cepat, hampir kehabisan napas. Tidak mungkin. Jin Fengtian tiba-tiba berkata dengan marah. Semua orang tahu bahwa pelatihan Ye Junlin hanyalah pediatri, bagaimana sesuatu yang begitu mendasar bisa efektif? Program kami yang kuat belum membuat mereka berkembang, jadi hanya mengandalkan hal-hal pediatrik saja sudah bisa, konyol sekali. Ketika Jin Fengtian mengatakan ini, semua orang secara bertahap sadar. Ya, apa yang diajarkan Ye Junlin terlalu kekanak-kanakan. Tidak peduli seberapa banyak Anda memikirkannya, hal itu tidak mungkin membuat orang menjadi lebih baik. Benar, kemajuan kita sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Teriak Shao Xingtian, dan semua orang berhenti memikirkannya. Kalau begitu, ceritakan padaku apa yang terjadi. Li Chang'an bertanya, saya belum tahu, tapi saya akan mencari tahu, ini akan diselesaikan secepat mungkin. Kata Jin Fengtian, orang yang bertanggung jawab atas Yan Longwei berkata dengan cemas, saya harap instruktur Jin cepat, waktunya tidak cukup. Bagaimanapun, mereka menerima pemberitahuan darurat dari atas. Mereka perlu membangun pribadi yang kuat secepat mungkin. Instruktur Jin, kami hanya memberi Anda waktu 3 hari, jika masalah ini tidak diselesaikan dalam 3 hari, seseorang dapat diganti, hadiah yang Anda terima juga akan hilang, kata penanggung jawab. Oke, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dalam 3 hari. Jin Fengtian tampak sedikit jelek, setelah pembubaran. Jin Fengtian dan Master Pemurnian Tubuh Tai Guo berkumpul. Bisakah kamu benar-benar mengetahui masalahnya dalam 3 hari? Tanya Master Pemurnian Tubuh dengan gugup. Saya tidak dapat menemukannya. Potensi anak-anak ini pasti sudah berakhir. Mereka berkembang terlalu cepat di tahap pertama, menyebabkan semua orang berpikir bahwa potensi mereka tidak terbatas, terutama Daxia yang berpikir begitu. Kita diharuskan untuk bekerja secepat mungkin ciptakan pria yang kuat, hei. Jin Fengtian menghela nafas, tetapi jika kita tidak bisa memuaskan mereka, kita tidak akan punya apa-apa. Jin Fengtian berpikir sejenak, dengan sedikit kekejaman di matanya. Aku punya ide, apa? Kerajaan Elang Perang memiliki ramuan khusus yang dapat digunakan pada saat-saat kritis untuk menstimulasi potensi tubuh manusia dan membuatnya lebih kuat.
Tetapi harganya adalah membakar esensi kehidupan, dengan kata lain, ini adalah masa hidup perdagangan. Jin Fengtian secara khusus mengeluarkan ramuan itu. Jika kamu menggunakan semua botol ini, kekuatanmu akan langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tapi harga yang harus kamu bayar adalah menghabiskan seluruh energimu dan mati di tempat. Desis, Master Pemurnian Tubuh menarik napas. Jadi kamu ingin menggunakan ramuan untuk meningkatkan para siswa ini dalam waktu singkat sehingga Daxia dapat melihat efeknya? Tanya Master Pemurnian Tubuh. Ya, itu benar, kita bisa mencapai efeknya dengan sedikit obat. Dengan cara ini Daxia akan puas. Jin Fengtian mengangguk. Efeknya ada, dan Daxia akan puas, tapi anak-anak ini tidak ada gunanya, bahkan jika kamu menggunakan sedikit obat, pada akhirnya akan kehilangan umur mereka, seluruh hidup mereka akan hancur, tanya. Master Taijutsu, saat meminum obat, kondisinya akan membaik secara signifikan dan menjadi lebih kuat. Tapi begitu ramuannya habis, umur mereka telah habis dan esensi mereka hilang. Apalagi menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Apakah mereka dapat menyelamatkan nyawa mereka adalah masalah lain. Pendekatan kejam ini tidak adil bagi mereka. Ahli pelatihan fisik merasa sangat kasihan pada para jenius muda ini. Jika dia benar-benar hancur karena masalah ini, dia akan memiliki hati nurani yang buruk. Tapi apakah kita punya pilihan lain sekarang? Kita hanya diberi waktu 3 hari. Jika kita tidak bisa melakukannya, semuanya akan hilang. Jin Fengtian menatapnya dengan gila. Segera, ahli pemurnian fisik terdiam. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika menyangkut kepentingannya sendiri. Bagaimana jika kita mengetahuinya? Ketika kita mengetahuinya, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Selain itu pasti masalah kita, itu adalah masalah siswa itu sendiri. Akhirnya, ahli pemurnian fisik adalah emas Fengtian masuk akal. Hari berikutnya, Jin Fengtian memanggil semua orang. Katanya dia menemukan masalahnya. Selanjutnya ubah rencana latihannya, pasti efektif. Semua orang mengabdikan diri untuk pelatihan tanpa keraguan. Benar saja, kali ini berhasil. Secara bertahap ada kemajuan. 7 hari kemudian, kemajuan tahap pertama telah tercapai. Dan itu masih membuat kemajuan menjadi semakin cepat. Para siswa sangat puas, Yan Longwei bahkan lebih puas. Mereka semua memuji Jin Fengtian karena luar biasa. Biar ku bilang saja, kemajuan dan kekuatan kita tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Instruktur Jin adalah orang yang paling aku kagumi. Wajah Shao Xingtian penuh dengan kegembiraan yang tak terkendali. Li Chang'an mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Meski rencana latihannya diubah, sebenarnya sama dengan masa-masa sebelumnya. Secara logika, tidak mungkin mengubah status quo. Namun kenyataannya mengejutkan. Untuk sesaat, dia tidak tahu kenapa. Ada suasana penuh gairah di mana-mana di basis proyek Qianlong. Jin Fengtian dianggap sebagai keberadaan seperti dewa. Terutama para siswa, mereka sangat mengaguminya. Siapa yang tidak senang melihat dirinya semakin kuat dari hari ke hari? Namun di balik penampakan cantik ini terdapat lubang-lubang yang telah terkikis oleh semut. Seperti inilah Shao Xingtian dan tubuh mereka, meski kekuatannya telah berkembang pesat. Tapi tubuhnya terlalu lelah, dia tidak menyadarinya. Jelas sekali Jin Fengtian yang menggunakan tubuh mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Akibatnya, Shao Xingtian dan yang lainnya terus berterima kasih kepada Jin Fengtian. Apakah kamu melihatnya? Mereka tidak dapat menemukannya, kita dapat meningkatkan dosisnya. Ekspresi dingin muncul di sudut mulut Jin Fengtian. 7 kali, kami telah membuat kemajuan 7 kali lipat, Ye Junlin. Pernahkah kamu melihatnya? Cepat dan biarkan Ye Junlin datang dan melihatnya. Saat jumlah obat meningkat, kemajuan semua orang menjadi semakin cepat. Semua orang mencapai efek yang diinginkan. Hal pertama yang dipikirkan Shao Xingtian adalah Ye Junlin. Dia sangat ingin Ye Junlin melihat betapa kuatnya dia sekarang. Dia sekarang adalah siswa yang paling berharap untuk mencapai Iblis Utara.
Seluruh orang penuh percaya diri, kecuali Jin Fengtian, tidak ada yang menganggapnya serius. Dalam 3 hari, saya akan mengadakan kompetisi internasional agar kalian para generasi muda dapat berkompetisi. Para jenius dari 10 negara akan berpartisipasi. Mereka tidak lemah, jadi Anda harus berjuang untuk sukses. Kata Jin Fengtian, terutama untuk menguji hasil pelatihan khusus. Biarkan Daxia diyakinkan, mereka mendapatkan lebih banyak manfaat. Secara kebetulan, negara lain juga mengadakan pelatihan khusus serupa dengan proyek Qianlong. Mereka juga aktif mempersiapkan diri. Jadi Jin Fengtian menggunakan koneksi dan statusnya untuk menyelenggarakan kompetisi internasional. Instruktur Jin, kamu harus membiarkan Ye Junlin memperhatikannya. Teriak Shao Xingtian. Pada akhirnya, penanggung jawab Yan Longwei pergi mencari Ye Junlin. Katakan padanya ada kompetisi internasional. Kebetulan aku hanya ingin seseorang melatih keterampilanku. Ye Junlin juga ingin mencari seseorang untuk berlatih bersama Xiao Feng dan yang lainnya, tapi dia tidak menyangka kesempatan itu akan datang. Hah, keterampilan apa yang kamu latih? Pihak lain memandang Ye Junlin dengan bingung. Apakah kamu masih ingat siswa angkatan pertama yang gagal dalam proyek Qianlong? Ingat, bukankah mereka semua dibawa pergi olehmu? Apa yang terjadi? Ye Junlin tersenyum, sekarang mereka telah pulih, dan kekuatan mereka telah meningkat. Dengan pesat, saya ingin mereka juga berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tidak mungkin, jangan berbohong kepada kami. Semua orang tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berguna. Sama seperti Anda, mereka tidak bisa berlatih seni bela diri, masih ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Mustahil, itu hanya angan-angan, jangan bercanda. Tidak ada yang setuju, jadi Ye Junlin tidak punya pilihan selain menyerah. Sebentar lagi, kompetisi internasional ini dimulai. Ye Junlin datang ke tempat kejadian untuk mengamati. Persaingannya sangat ketat, 100 siswa proyek Qianlong menyapu para jenius dari 9 negara besar lainnya dengan momentum yang menghancurkan. Memenangkan kejuaraan kompetisi internasional dengan keunggulan absolut. Kekuatan mereka mengejutkan 9 negara besar. Sepertinya mereka tidak berada pada level yang sama. Yan Longwei sangat puas dengan hasil yang dicapai Shao Xingtian dan yang lainnya, dan Daxia sangat puas. Semua orang memuji ketiga instruktur Jin Fengtian. Yan Longwei merasa beruntung atas keputusan bijaknya. Pertama, alih-alih membiarkan Ye Junlin menjadi uskup, Jin Fengtian malah dipekerjakan sebagai uskup. Kedua, Ye Junlin dikeluarkan tepat waktu tanpa mempengaruhi pelatihan. Jin Fengtian memandang Ye Junlin dengan bangga, matanya bersinar. Ye Junlin, pernahkah kamu melihatnya sekarang? Tanpa campur tanganmu, kami akan maju lebih cepat. Di antara siswa di periode yang sama, kami tidak terkalahkan, saya. Telah meningkat 10 kali lipat selama periode ini, Anda tidak menyangka itu, kan? Apalagi yang kamu punya, apa yang ingin kamu katakan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kami tidak akan membuat kemajuan tanpamu? Bagaimana dengan sekarang? Apakah wajahmu sakit? Shao Xingtian dan yang lainnya menatap Ye Junlin. Mereka mengira Ye Junlin akan menunjukkan ekspresi kaget dan penyesalan. Tapi Ye Junlin tidak bereaksi sama sekali. Dia mencibir. Memang benar kamu membuat kemajuan pesat. Tapi apa? Shao Xingtian dan yang lainnya menatap Ye Junlin dengan serius. Tapi kamu menyia-nyiakan umur dan vitalitasmu, kamu akan tamat. Ye Junlin secara alami melihat bahwa orang-orang ini cantik di luar tetapi hancur di dalam. Hah, mendengar ini, ekspresi Jin Fengtian berubah drastis. Apakah Ye Junlin melihatnya? Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Meskipun Jin Fengtian berada jauh, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Ye Junlin. Ada jejak kekejaman yang haus darah di matanya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang menyadarinya. Tapi Ye Junlin melihatnya. Setelah Shao Xingtian dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua menatap Ye Junlin dengan marah. Apa maksudmu?
Saya menyarankan Anda untuk segera berhenti berlatih. Jika tidak, Anda akan sengsara. Bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan menjadi lengkap orang yang tidak berguna. Ye Junlin, dia membujuk dengan serius. Ketika tubuh mereka mengonsumsi vitalitas, esensi, dan darah, mereka menyia-nyiakan hidup mereka. Bahkan teknik tidak ada kehancuran, tidak ada pendirian, tidak dapat menyelamatkannya. Ye Junlin, bisakah kamu memperjelasnya? Apa sebenarnya yang ingin kamu ungkapkan? Semua orang tampak bingung. Terus terang, kamu menggunakan narkoba sekarang, kamu seharusnya meminum sejenis obat yang merangsang kekuatan dalam waktu singkat. Kekuatanmu akan meningkat pesat, tapi inilah yang kamu dapatkan dengan membakar energi hidupmu. Ye Junlin, begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang, rasanya agak masuk akal. Dulu, banyak orang yang merasa selalu ada yang salah. Ketika Li Chang'an, yang tidak jauh dari situ, mendengar ini, hatinya bergetar. Dia selalu mencurigainya sebelumnya. Sekarang ketika saya mendengar Ye Junlin mengatakan ini, saya perlahan-lahan mengerti. Apakah ini benar-benar terjadi? Dia tanpa sadar menatap Jin Fengtian dan berkeringat dingin. Ye Junlin, apa yang kamu bicarakan? Kita membakar energi kehidupan. Kenapa aku tidak tahu? Iya, kita tidak tahu tubuh kita sendiri, Shao Xingtian dan yang lainnya bertanya. Ye Junlin tersenyum, ayo, izinkan aku mengajarimu cara untuk mengetahui apakah ada yang salah dengan tubuhmu. Ayolah, aku tidak percaya, ayo, lakukan denganku. Ye Junlin hendak mengajari semua orang apa yang dia lakukan. Pada saat itu, Jin Fengtian dan kedua pria itu bergegas mendekat. Ye Junlin, kamu kurang ajar sekali, kamu benar-benar datang untuk menanyai murid-muridku, apa masalah mereka? Jin Fengtian meraung, ya, Ye Junlin, apakah kamu mencoba menabur perselisihan? Ahli pemurnian fisik juga berteriak, sekarang mereka berdua menyimpulkan bahwa Ye Junlin mengetahui sesuatu. Tentu saja, Ye Junlin tidak akan diizinkan untuk melanjutkan. Kamu tahu hal-hal baik yang telah kamu lakukan, kamu benar-benar tidak bermoral demi kepentinganmu sendiri. Apakah kamu akan menghancurkan 100 orang jenius ini? Jangan berpikir bahwa orang lain tidak tahu. Kata Ye Junlin ini, mereka menjadi semakin panik. Tanya semuanya, apakah latihan kita berjalan normal? Yan Longwei tahu setiap prosesnya. Selain itu, ini adalah murid-muridku. Mengapa aku harus menyakiti mereka? Kamu benar-benar penjahat. Hati seorang pria sejati seperti seorang pria sejati. Dan kamu menyimpan dendam karena kamu dikeluarkan dari posisi instruktur. Jin Fengtian dan yang lainnya cemas dan berteriak dengan cepat. Suaranya semakin keras. Apakah kamu percaya padanya atau aku? Jin Fengtian bertanya pada semua orang tanpa menunggu Ye Junlin berbicara. Instruktur Jin, tentu saja kami percaya padamu. Tanpamu, di mana kita hari ini? Ye Junlin jelas di sini untuk menabur perselisihan, kami tidak akan tertipu. Ratusan siswa Shao Xingtian segera menyatakan pendirian mereka. Tidak ada yang percaya pada Ye Junlin. Bagaimanapun, Jin Fengtian memberi mereka rasa manis. Biarkan mereka maju begitu cepat, mereka tidak punya alasan untuk tidak mempercayai Jin Fengtian. Instruktur Jin, tentu saja kami percaya pada Anda, dan Anda benar-benar telah mencapai hasil. Kami tidak melihat Anda merugikan siapapun, kami melihat kemajuan. Orang yang bertanggung jawab atas Yan Longwei memandang Ye Junlin lagi. Kali ini salahmu, kamu tidak boleh memfitnah instruktur Jin. Cepat minta maaf kepada instruktur Jin. Alasan utamanya adalah apa yang dikatakan Ye Junlin tidak memiliki dasar sama sekali. Terlebih lagi, Jin Fengtian telah menorehkan prestasi nyata. Baik Daxia dan Yan Longwei mempercayainya. Ye Junlin berbicara tentang masalah Jin Fengtian saat ini, seolah-olah dia sedang menabur perselisihan. Ye Junlin memperhatikan semua orang dalam-dalam dan berkata, oke, bagaimanapun, aku sudah memperingatkanmu sekali. Jika kamu terus berlatih,
kamu akan mati atau cacat. Ye Junlin, kamu benar-benar tidak berterima kasih, kamu mencari kematian. Shao Xingtian marah. Ye Junlin mengabaikan orang-orang ini dan berbalik untuk pergi. Jin Fengtian dan keduanya memandang punggung Ye Junlin dan saling memandang. Matanya penuh dengan niat membunuh. Ye Junlin sepertinya benar-benar mengetahui sesuatu. Jadi cara terbaik adalah menyingkirkannya. Hanya orang mati yang akan tutup mulut. Saat ini, Li Chang'an sedang menatap mereka berdua. Dalam pelatihan beberapa waktu lalu, meski merupakan salah satu dari 3 instruktur utama, sebenarnya ia kurang memiliki rasa partisipasi yang besar. Semuanya direncanakan oleh Jin Fengtian dan mereka berdua, dan dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi sama sekali. Pasti ada yang salah dengan ini. Li Chang'an memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah Ye Junlin kembali, terus rangsang Xiao Feng dan yang lainnya. Siswa angkatan kedua proyek Qianlong saat ini lebih baik darimu, jalanmu masih panjang. Kata Ye Junlin, namun nyatanya, tidak ada perbandingan antara 100 orang Shao Xingtian dan 100 orang Xiao Feng. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Bahkan jika 100 orang dari Shao Xingtian meminum obat khusus, mereka tetap tidak dapat mengimbangi Xiao Feng dan yang lainnya. Tapi Ye Junlin sengaja ingin mengatakan sesuatu yang sarkastik. Biarkan Xiao Feng dan yang lainnya terus berjuang keras. Anda harus bekerja keras dengan tenang dan kemudian mengejutkan seluruh dunia. Ye Junlin memandang sekelompok anak muda yang mengepalkan tangan, matanya penuh harapan. Setelah Jin Fengtian dan timnya kembali ke markas, mereka melanjutkan pelatihan. Li Chang'an mulai memperhatikan mereka berdua. Jin Fengtian dan 2 lainnya tidak tahu. Ye Junlin menyadarinya sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Master pemurnian fisik tampak sedikit panik. Bagaimana kalau kita berhenti sekarang? Aku tidak tega melihat anak-anak ini disia-siakan, dan kamu masih dari Daxia. Bagaimana kamu masih bisa menyaksikan rekan senegaramu mati? Jin Fengtian tersenyum menghina. Sebenarnya, aku masih dari hati kerajaan Elang Perang. Sekarang saya telah memulihkan kewarganegaraan Daxia karena mereka telah memberikan kondisi yang murah hati. Apa hubungan hidup dan mati orang-orang Daxia ini dengan saya? Proyek Qianlong masih sama seperti sebelumnya. Jumlahnya obat harus dikurangi. Jika tidak maka akan mudah mendapatkan petunjuk. Kata Jin Fengtian. Adapun Ye Junlin, aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang buruk, temukan seseorang untuk membunuhnya. Jin Fengtian penuh dengan niat membunuh. Oke, serahkan masalah ini padaku. Ye Junlin tidak akan selamat besok. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa seluruh percakapan akan didengar oleh Li Chang'an di luar. Benar saja, ada masalah. Kilatan kemarahan melintas di wajah Li Chang'an. Demi keuntungan mereka sendiri, kedua orang ini ingin menghancurkan semua siswa tersebut. Salah, mereka ingin membunuh Ye Junlin, dia harus menghentikannya. Li Chang'an, yang mengetahui kebenaran, pertama-tama memilih untuk tetap diam. Dia takut memperingatkan orang lain. Setelah dia mengumpulkan semua bukti, dia akan membeberkan kedua orang tersebut. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memberitahu Ye Junlin dulu. Ketika dia datang ke Ye Junlin, Li Chang'an menceritakan semua berita bahwa Jin Fengtian dan keduanya ingin membunuhnya. Tanpa diduga, Ye Junlin tampak tenang dan tersenyum. Saya tahu, mereka pasti akan datang untuk membunuh saya. Kalau begitu kamu masih bisa tertawa. Li Chang'an sangat berbeda. Ayo, aku akan membunuh beberapa dari mereka. Bersambung.